Perkenalkan, saya Filipus Kristianto. Saya mahasiswa PPG Biologi dalam jabatan Universitas Negeri Surabaya. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran biologi. Sebelumnya saya minta ketua kelas untuk memimpin dalam doa. Silakan. Yosef Tetus, silakan. Oke, saya akan mereview gitu ya beberapa materi tentang ekosistem. Mengulangnya dalam bentuk kalian kalian mengerjakan 15 soal kuisis. Oke. Oke, saya akan kasih waktu sekitar 5-10 menit, saya akan kirim linknya ya. Tulis nama kalian untuk masuk. Kalau sudah ada partisipannya lengkap, baru saya akan mulai. Oke, sudah? Saya akan mulai. Abram, Vega, sudah belum? Silahkan, kita akan melihat seberapa jauh kalian mengingat materi ekosistem ini. Akan lihat ya. Sudah semuanya ya? Ayo cepat, ayo. Oke, sudah. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, selesai ya. Oke teman-teman ya. Kita akan mengingatkan kembali tentang ekosistem ya. Ekosistem ini terdiri daripada unsur faktor biotik, abiotik ya, di mana susunannya produsen, konsumen, pengurai ya, detritivor ya, jadi bakteri-bakteri yang menghancurkan bahan-bahan abiotik maupun biotik. Kemudian ekosistem ini perlu dilestarikan karena ada unsur-unsur kerusakan karena intervensi manusia, bisa jadi karena bencana alam atau pencemaran. Kemudian di dalam ekosistem khususnya abiotik terjadi interaksi ya, baik biotik dengan biotik maupun biotik dengan abiotik gitu ya. Kita akan lihat lebih jelas gitu ya. Tas di depan kalian ya. Sekarang kalian buka pada materi asesmen LKPD khususnya pada bagian lampiran 2 yang judulnya pengaruh tanaman dalam mengukur suhu telereng yang terpapar panas. Ya, interaksi antar komponen makhluk hidup. Hari ini kita aktivitasnya itu ya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, tadi kita sudah membahas tentang interaksi biotik dengan abiotik. Tadi ada namanya siklus karbon. Kita juga tadi sudah bermain kuisis ya. Ada sedikit-sedikit yang mengarah ke sana gitu ya. Sekarang saya mau tanya. Kalau kalian ingat beberapa bulan dari bulan Juli sampai kepada bulan ini, bulan Desember, kita puji Tuhan hari ini suhunya agak lumayan oke ya. November terutama kalian mengalami peningkatan suhu, betul apa tidak? Nah, kira-kira kalian tahu nggak penyebabnya apa? Ozonnya menipis, terus kemudian akibatnya apa? Sinar mataharinya lebih banyak gitu. Apakah sinar matahari saja atau ada lain? Ada lain lagi? Pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu adalah peningkatan suhu yang secara berlebih di lapisan bumi gitu. Dan itu dampaknya sangat berbahaya gitu.
dioksida ya. Motor kendaraan pabrik mengeluarkan karbon monoksida ya. Kebakaran hutan juga bisa jadi karbon dioksida, bisa jadi karbon monoksida gitu ya. Itu banyak di udara kita. Dan itu membuat lapisan seperti lapisan kaca. Nah, ketika ozon itu menipis, otomatis kan memang paparan sinar matahari memang lebih banyak. Terus kemudian menyinari kita, bumi gitu ya. Kemudian dipantulkan lagi. Nah, ini tuh tidak kembali ke keluar atmosfer, tapi menabrak lapisan karbon itu, dan itu dikembalikan lagi ke bumi. Makanya efek panasnya jadi 2 kali lipat. Itu yang disebut dengan pemanasan global, atau sekarang yang lebih istilah yang baru adalah global boiling. Ya, mendidih, bukan lagi panas tapi mendidih, gitu ya. Nah, jadi itu karena efek karbon. Nah, yang kita lakukan hari ini, coba kamu lihat di aktivitas praktikum kita di LKPD, interaksi antar komponen makhluk hidup, gitu ya. Kita akan menggunakan kelereng sebagai sifat yang mudah menyerap panas, nanti dibungkus dengan plastik hitam, karena warna hitam juga cepat menyerap panas. Nah, terus kemudian kita akan melihat apakah tanaman itu punya daya pengaruh mengurangi efek panas ini. Nah, jadi nanti aktivitas pertama adalah nanti kita mengukur di lab ini satu kelereng berapa suhunya. Saya sudah menyediakan kolom ya di sini ya untuk diisi ya. Kelompok pertama adalah kelereng yang berada di lab ya. Pak, mengukurnya pakai apa? Nah, saya sudah sediakan. Iya, ini namanya thermal gun. Ya. Ya, oke. Nanti kita akan ukur pertama kali adalah suhu kelereng di dalam lab ini. Kemudian nanti kita akan melihat keluar ya. Kalian akan menaruh di 3 tempat ya kelereng. Kelereng pertama ditaruh di bawah pohon yang besar, tapi terkena sinar matahari. Nah, nanti kakak-kakak kelas akan menjaga supaya kelerengnya nggak hilang gitu ya. Nah, terus di tempat yang kedua ditaruh di dekat tanaman tapi tidak terlalu besar, ya, tanaman yang kecil-kecil itu, tapi juga terpapar sinar matahari. Yang terakhir, kalian akan menaruh kelereng di tempat yang tidak ada tanamannya sama sekali tapi terkena sinar matahari. Nanti kita akan setelah 15 menit kita akan ukur suhunya. Ada pertanyaan? Ya, saya ulangi. Yang pertama, kalian meletakkan kelereng di lab, di baki merah itu. Diukur. Cara mengukurnya begini. Ini tinggal dipencet, langsung ditembak, gitu ya. Langsung keluar hasilnya, ya. Gampang ya. Mencetnya jangan banyak-banyak ya, 1 kali aja ya. Kemudian kalau yang di luar nanti setelah 15 menit setelah kena matahari baru kita akan ukur suhunya. Oke, ada pertanyaan? Sekarang kalian mengukur suhu yang di dalam ruangan. Silakan mulai dari kelompoknya Yohanes Setus. Ya, silakan. Ya, silakan ditembak. Tembak 1 kali aja. Nah, berapa suhunya? Dicatat. Ya, dicatat. Kamu, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Oke. Tulis di bagian kelompok 1. Tolong dikasih ke kelompok 2. Silakan. Berapa suhunya? Kelompok 2. Ya, silakan diserahkan ke kelompok 3. Jadi yang di luar kalian letakkan 1 plastik, 1 kelereng ya. Posisi yang pertama adalah yang berada kena sinar matahari tapi di bawah pohon yang besar. Ya, nanti diikat. Satu saja ya. Kan namanya kita akan mencoba gitu ya. Lalu yang kedua, letakkan 1 kelereng lagi di tanaman yang tidak terlalu besar, kecil gitu ya. Nah, yang ketiga, letakkan di tempat yang tidak ada tanamannya sama sekali tapi terkena sinar matahari full. Oke, pilih 2 orang teman. Kelompok 1 dulu silakan. Ya, let's go. Yes, di oh iya, oke. Next. Tanaman cilik di. Siapa dia? Let's go.
sampai nih Pak. Ya, beda. Balik ya. Let's go. Yes. Silakan nomor 1 maju ke depan dengan melihat jawabannya. Halo, siap. Perkenalkan nama saya Asmani dan juga saya dan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan global warming dengan judul materi kami yaitu memperlambat pencarian perkotaan. Kemudian pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata laut dan terjadi contoh pembakaran bumi, pembakaran batu bara, dan juga pembakaran gas alam. Dampak bagi makhluk hidup ketika suhu global akan meningkat, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Tumbuhan adalah sumber utama makanan bagi manusia dan sebagai akibatnya kekurangan makanan dapat terjadi. Perubahan iklim karena pemanasan global juga mengakibatkan kemarau berkepanjangan atau curah hujan yang terlalu tinggi. Hal ini berdampak besar bagi lingkungan, misalnya menyebabkan kebakaran hutan atau banjir. Akibatnya spesies endemik dan satwa liar jadi terancam punah karena habitat mereka rusak atau bahkan hilang. Mengapa? Selain itu juga pencegahan banjir, pohon juga sebagai bapak dunia karena terdapat penyerapan sebagai macam polusi dan menjadikan udara menjadi bersih. Sarana untuk melestarikan lingkungan agar lingkungan kembali asli dan sehat tanpa adanya pencemaran dan adanya penghijauan akan menurunkan suhu suatu tempat. Penyebab global warming juga disebabkan oleh efek rumah kaca. Namun efek rumah kaca yang berlebihan akan menyebabkan pemanasan global di mana suhu di bumi akan naik secara signifikan dan ditandai dengan hal-hal antara lain misalnya es di Jepang Utara. Rusaknya ekosistem, naiknya ketinggian permukaan air laut, dan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Solusi mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, mengontrol pemakaian listrik, mengendalikan limbah. Untuk solusi perubahan iklim yaitu penanaman pohon, menerapkan 3R, reuse, terus mengajak orang lain melakukan pelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan kendaraan motor pribadi, meminimalkan penggunaan peralatan CPG, dan yang terakhir yaitu mematikan peralatan elektronik saat tidak memakai. Namun ini tidak menanam jutaan pohon tapi tidak dapat merawat satu pohon dengan cinta dan perhatian itu akan membuat darurat. Maka dari itu ayo mulai sekarang lakukan penanaman untuk pelestarian dan perawatan. Kemudian dari